Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Khatibul Umam dengan NIM lahir 3069. Dan yang kedua, Fajar Danwarta dengan NIM lahir 3079. Dan saya sendiri, Aidotus Solihin dengan NIM lahir 3086. Dan Akbar Aditya Firmansyah, NIM lahir 3094. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini untuk soal pertama itu tambahkan jumlah objek yang disimulasikan minimal posisi awal silahkan ditentukan sendiri atau dapat berupa koordinat acak. Nah, ini terdapat measures, position, dan kecepatan. Nah, kode ini menginisialisasi array, measures, dan position dengan 10 elemen yang mana setiap elemennya itu memiliki nilai 1000 dengan 10 baris dan 2 kolom. Ini menunjukkan bahwa terdapat 10 objek dengan massa yang sama dan setiap objek memiliki koordinat X dan Y. Eh, jadi yang pertama itu ada message tadi ya. Nah, itu fungsinya itu array yang menyimpan massa 10 objek. Kemudian position yaitu array yang menyimpan koordinat X dan Y 10 objek. Kemudian 10,2 ini dimensi array. eh, jadi array memiliki 10 baris objek dan 2 kolom koordinat X dan Y. Kemudian 1000 ini nilai yang diberikan pada setiap elemen array. Jadi massa dan koordinat setiap objek diinisiasi dengan nilai 1000. Kemudian untuk yang soal nomor 2 yaitu terapkan arsitektur komputasi pada komputasi paralel SIMD. Jadi kelompok kami ini menggunakan JIT paralel sama dengan true dari Numba untuk mengkompilasi fungsi hitung total gaya ke dalam eh, kode mesin yang dapat dijalankan secara paralel pada CPU. Dan untuk perulangan for ini di dalam fungsi hitung total gaya menggunakan branch dari Numba. Branch ini eh, eksekusi loop secara paralel pada beberapa core CPU. Jadi eh, JIT paralel true ini adalah dek- dekorator Numba yang digunakan untuk mengkompilasi fungsi hitung total gaya ke dalam kode mesin. Nah, dekorator ini itu memungkinkan eksekusi fungsi secara paralel pada CPU. Kemudian ada hitung total gaya. Nah, sini tuh fungsi yang menghitung gaya total yang bekerja pada suatu objek. Nah, kemudian untuk range. Nah, di sini tuh modul modul dari Numba yang menyediakan perulangan paralel untuk digunakan dalam fungsi yang dikompilasi dengan JIT. Kemudian perulangan for ini step objek. Next. Kemudian untuk jelaskan program yang telah diterapkan arsitektur komputasi paralel tersebut. Nah, di sini itu eh, kita bagi 2 poin. Yang pertama itu sebelum diterapkan sama sudah diterapkan. Nah, untuk yang sebelum diterapkan eh, apa arsitektur komputasi paralel tersebut itu ketika awal dijalankan ya gambarnya titiknya seperti ini, seperti pada di gambar. Kemudian setelah 3 menit itu tetap. Jadi koordinasinya tidak berubah. Koordinatnya tidak berubah. Nah, kemudian untuk sesudah diterapkan itu awal dijalankan.
titiknya seperti di gambar. Nah, kemudian setelah 3 menit itu koordinatnya itu berubah, titiknya itu berubah. Jadi yang tadi yang di atas 3 itu agak jauh itu, yang di bawah berdekatan. Kemudian next bisa dilanjut. Oke, di sini yang keempat, analisis perbedaan sesudah dan sebelum implementasi arsitektur. Nah, sebelum diterapkan, yang pertama, perhitungan gaya gravitasi untuk setiap pasangan objek dilakukan secara serial. Dan yang kedua, performa simulasi akan lambat, terutama untuk simulasi dengan banyak objek. Nah, yang ketiga, waktu komputasi akan meningkat secara linear dengan jumlah objek. Nah, yang setelah sesudah diterapkan, yang pertama perhitungan gaya gravitasi untuk semua pasangan objek dilakukan secara paralel. Yang kedua, performa simulasi akan signifikan lebih cepat, terutama untuk simulasi dengan banyak objek. Yang ketiga, waktu komputasi akan meningkat secara sublinear dengan jumlah objek. Nah, yang kelima, analisis penggunaan CPU antara program sesudah diterapkan arsitektur komputasi paralel dan program yang belum diterapkan. Nah, yang sebelum diterapkan mencapai 16,6, ya, yang mencapai 85,5%. Oke, bawahnya. Nah, kami menyimpulkan berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami dapat diketahui bahwasannya penggunaan CPU yang sebelumnya diterapkan lebih rendah daripada penggunaan CPU yang telah diterapkan. Jadi dengan menggunakan cara arsitektur SIMD, program akan dapat memanfaatkan sumber daya CPU, multi-core, dan multi-thread dengan lebih efektif. Hal ini agar dapat membantu pencegahan bot, bot lag dan meningkatkan throughput secara keseluruhan. Oke, next. Baik, kemudian di sini untuk source code-nya, yang pertama ada fungsi hitung gaya gravitasi. Nah, fungsi ini menghitung gaya gravitasi antara dua objek dengan massa m1 dan m2 yang berada pada posisi 1 dan posisi 2. Kemudian di sini ada jarak sama dengan posisi 2 min posisi 1 untuk eh, yaitu vektor jarak antara dua objek dihitung dengan mengurangi vektor posisi objek pertama, posisi 1 dari vektor posisi objek kedua. Kemudian di sini ada jarak kuadrat sama dengan NP dot jarak. Jarak di sini jarak antara kedua objek dalam bentuk kuadrat dihitung dengan mengkuadratkan setiap komponen vektor jarak dan menjumlahkan hasilnya. Ini dilakukan menggunakan fungsi NP dot yang menghitung hasil dot produk dari dua array. Kemudian di sini ada if jarak kuadrat sama dengan nol. Kondisi ini memeriksa apakah jarak antara kedua objek adalah nol. Jika jarak nol, ini berada pada posisi yang sama, yang menyebabkan hasil tidak terdefinisi dalam hukum gravitasi Newton. Kemudian di sini ada return NP array 0, 0. Jika jarak antara kedua objek adalah 0, maka fungsi mengembalikan array nanti ke 0, 0. Kemudian ada gaya sama dengan G, M1, M2. Di sini gaya gravitasi antara dua objek dihitung menggunakan hukum gravitasi Newton, di mana gaya gravitasi pro- proporsional terhadap massa kedua objek dan inverse proporsional terhadap kuadrat jarak antara keduanya. Kemudian di sini ada gaya vektor sama dengan gaya. Di sini gaya gravitasi kemudian di sini dikonvers menjadi vektor dengan mengembalikan dengan vektor unit yang menunjukkan arah dari objek. Kemudian di sini ada fungsi mengalihkan kayak ya fungsi mengalihkan gaya vektor.
yang merupakan presentasi vektor dari gaya gravitasi antara dua objek tersebut. Kemudian di sini ada eh, kurang untuk yang def yang fungsi hitung total gaya, def total gaya ke atas. Ya, di sini menggunakan ngJit paralel sama dengan true. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut akan dikompilasi menggunakan compiler Nuba sehingga dapat dieksekusi secara paralel untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada n object len max. Di sini variabel n object diinisialisasi dengan jumlah objek dalam sistem yang dihitung dari panjang array mass. Kemudian ada total gaya sama dengan np zeros. Di sini matriks total gaya diinisialisasi dengan ukuran n objek 2, di mana setiap baris mewakili total gaya yang diterapkan pada setiap objek dalam sistem array X dan array Y. Kemudian ada for in range and object, ya. Di sini menggunakan loop, kedua digunakan untuk integrasi melalui setiap objek lain dari objek C. Kemudian di sini ada if I tidak sama dengan C untuk memastikan bahwa objek tidak berinteraksi dengan dirinya sendiri. Kemudian digunakan untuk memeriksa apakah I sama dengan C. Kemudian ada jarak positioning. Nah, untuk jarak positioning ini variabel jarak dihitung sebagai perbedaan posisi. Kemudian ada jarak kuadrat. Di sini jarak antara kedua objek dalam kuadrat dihitung dengan mengkuadratkan setiap komponen. Kemudian ada if jarak kuadrat sama dengan nol. Kondisi ini memeriksa apakah jarak antara dua objek adalah nol. Kemudian ada gaya 6.67430E min 11. Di sini fungsinya menggunakan Apa-apa. mau Devana ya, Dev ketelu. Nah, di sini Bener kemudian gimana? Dev ketelu posisi. Kita mulai ya. Sudah mulai. Ayo. Oh, oke. Kemudian di sini ada fungsi update posisi kecepatan. Nah, di sini ada total. Sorry, sorry. Internetku bro. Tak singkat ayo, wis, Cuk. Ayo, wis. Gas. Lanjut. Ya, share screen dong. Oke, kemudian di sini ada fungsi update posisi kecepatan. Nah, fungsi ini memperbarui posisi dan kecepatan objek-objek berdasarkan gaya gravitasi yang diterapkan pada
pada mereka. Kemudian total gaya yang diterapkan pada setiap objek dihitung menggunakan hitung total gaya. Kemudian berdasarkan gaya tersebut, percepatan setiap objek dihitung dengan membuat total gaya dengan massa objek. Nah, kemudian posisi baru dihitung menggunakan metode Farlap integration yang memperhitungkan perubahan posisi selama selang waktu dt dengan mempertimbangkan percepatan saat ini dan percepatan setelah selang waktu. Dan hasilnya adalah posisi dan kecepatan baru dari objek-objek tersebut. Next. Selanjutnya, selanjutnya ada fungsi run simulasi. Fungsi ini adalah target utama dari thread. Ini secara berulang memperbarui posisi dan kecepatan objek dalam simulasi dengan memanggil update posisi kecepatan dalam loop. Lalu ada fungsi gambar objek. Fungsi ini digunakan untuk menggambar objek-objek dalam simulasi pada kanvas Tkinter. Fungsi ini juga menampilkan informasi tentang posisi dan kecepatan setiap objeknya. Lalu ada fungsi langkah waktu. Fungsi ini dipanggil secara rekursif dengan menggunakan after dari Tkinter untuk mengatur interval waktu antara setiap langkah simulasi. Fungsi ini memperbarui tampilan simulasi di kanvas dan juga menghitung frame counter. Lalu ada fungsi on closing. Fungsi ini dipanggil ketika jendela aplikasi ditutup. Ini mengatur thread status ke false untuk menghentikan thread simulasi dan kemudian menghancurkan jendela Tkinter. Lalu baris kode root protokol dan root main loop adalah bagian dari inisialisasi antar muka pengguna grafis menggunakan Tkinter. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop recording dong.